Halo sobat tani semuanya, jumpa lagi dengan Mas Tani ya. Pada video kali ini Mas Tani akan mereview atau melihat ya bagaimana kondisi lahan cabai merah keriting ya. Ini milik Mas Tani teman-teman, dengan varietas Igotavi yang kemarin baru tanam ya. Jadi ini lahan cabenya Mas Tani yang kedua teman-teman ya. Kalau yang pertama yang di sebelah sana itu juga sudah mulai habis teman-teman ya, karena sudah berumur sekitar 9 bulan. Dan ini kita baru tanam lagi teman-teman ya. Ini baru kemarin kita tanam. Kita pakai varietas yang Igotavi ya. Nah, jadi di sini Mas Tani akan sharing bagaimana tahapan untuk budidaya tanaman cabai ya. Ini di lahan persawahan teman-teman. Jadi bisa kita lihat ya, semua lahan yang di sini itu bekasnya padi teman-teman. Lahan Mas Tani ini juga padi. Ini kemarin juga lahan padi ya, yang sekarang ini kita sulap menjadi lahan cabai merah keriting lagi. Jadi total luas lahan cabai kita sekarang ini setengah teman-teman ya, setengah bau ya. Totalnya setengah bau, dan sisanya masih kita tanami untuk padi ya. Ini satu bau kita tanam padi, dan ini satu bau kurang. Ini nanti kita juga mudah-mudahan bisa gulut yang di sebelah sana lagi. Nah, untuk persiapan tanam cabai teman-teman ya di lahan sawah ini, untuk khususnya di musim kemarau, jadi pastikan ketersediaan air itu harus ada teman-teman ya. Jadi air harus ada. Nah, kenapa air harus ada? Karena cabai ini butuh yang namanya penyiraman teman-teman ya. Kalau tidak kita siram ya, nanti pertumbuhannya tidak bisa maksimal seperti itu ya. Nah, yang pertama air harus ada. Nah, kedua, ini usahakan kita menggunakan gulutan yang lumayan tinggi teman-teman ya. Jadi ini kita spill ya gulutannya Mas Tani. Ini kita buat 2 jalur teman-teman ya. 2 jalur. Jadi ini jalur untuk kita perawatan ya, istilahnya untuk sempret, untuk ngocor, itu kita di jalur tengah ini teman-teman. Tapi kalau untuk irigasi nanti di jalur yang sebelah sini. Jadi untuk ketinggiannya berbeda ya, jalur untuk perawatan sama jalur untuk irigasi. Nah, untuk jarak tanamnya sendiri teman-teman ya, ini kita menggunakan jarak tanam di 60 ya. Jadi sekitar 3 jengkal teman-teman ya, 60 ya. Kita pakai jarak tanam 60 persegi ya. Jadi antar baris 60, antar tanaman juga 60. Tapi kalau jarak bedengan yang ini itu kita kasih lebar teman-teman ya. Si lebar sekitar 80 cm lah ya yang ini. Tapi kalau yang parit untuk airnya, nah ini lebih kecil sedikit ya. Nah, jadi kita selang-seling ya teman-teman ya, kita buatnya itu. Jadi yang sini itu tinggi, terus untuk irigasi tinggi, irigasi ini tinggi ya. Jadi enaknya kalau seperti ini teman-teman. Nanti kalau musim hujan itu kita nggak becek teman-teman ya. Nah, masih bisa di atasnya. Nah, untuk gulutannya sendiri kemarin Mas Tani ini sistem borongan teman-teman ya. Kita sistem borongan per meternya itu ketemu 2.500 ya, 2.500, dan total ini panjangnya sekitar 1.000 teman-teman ya. 1.000 berarti kita bayar 2.500.000 ya untuk gulutannya. Untuk mulsanya sendiri Mas Tani menggunakan merek Bell ya, merek Bell. Total kita pakai 2 mulsa, tapi 2 mulsa masih kurang, jadi kita tambah kemarin itu Mas Tani tambah merek lokal ya, yang di sini kita beli 5 kilo itu masih sisa. Nah, jadi yang sudah lubangan seperti ini itu kita yang Bell teman-teman ya. Tapi yang seperti itu ya, yang sana yang nggak ada lubang pupuknya, itu kita mulsa biasa ya, karena kurang sedikit ya, kurang 3 gulut teman-teman ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk dasarannya sendiri Mas Tani menggunakan dolomit ya, pupuk organik, KSP sama Ponska ya. Itu dasaran yang Mas Tani pakai. Jadi bisa dilihat teman-teman ya, dasarannya itu masih kelihatan seperti ini. Nah, ini dasarannya ya, ada Ponskanya di sini ya. Tuh, sudah mulai merubul Ponskanya. Jadi tujuan kita menggunakan dasaran ya supaya mempercepat pertumbuhan teman-teman ya. Jadi ketika dia sudah mulai tumbuh ya, akarnya sudah keluar, itu untuk penyerapan nutrisinya semakin cepat teman-teman, seperti itu.
Nah ini total sekitar 3.200 teman-teman. Kita kemarin beli bibit 4.000 itu masih sisa. Masih sisa, nanti ya ini kayaknya akan Mas Tani tanam di lahan sana ya. Kan secepatnya kita bersihkan lah ya. Secepatnya kita bersihkan, nanti kita bisa langsung tanam seperti itu teman-teman. Nah ini untuk sharing-sharing yang lain mengenai cabai ya teman-teman. Kita akan fokus di cabai dan pestisida khususnya. Nanti akan Mas Tani bahas di video selanjutnya ya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa support terus Mas Tani ya, supaya Mas Tani semangat lagi bikin konten seputar pertanian, khususnya petani cabai dan petani padi teman-teman ya. Oke lah, mantap.